Hello Teknolovers! Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI saat ini sementara menunggu surat dari Presiden Joko Widodo terkait pergantian Panglima TNI. Di mana pada 21 Desember 2022 mendatang, Jenderal Andika Perkasa bakal pensiun. Kabarnya nih, salah satu yang berpotensi menggantikan Andika adalah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Nah, menjadi calon terkuat, kira-kira berapa jumlah harta kekayaan Yudo Margono ya? Coba kita lihat berikut ini. Dilansir dari fifa.co.id, laporan kekayaan harta penyelenggara negara atau LHKPN tercatat bahwa Laksamana TNI Yudo Margono mempunyai harta kekayaan sebesar 17,9 miliar rupiah. Menurut laporannya pada Maret 2022 untuk periodik 2021 tersebut, jumlah harta kekayaan Yudo Margono itu didominasi bersumber dari rumah dan tanah. Yudo Margono tercatat memiliki 51 tanah atau rumah yang ditaksir mencapai 10.450.959.000 rupiah. Tanah-tanah itu tersebar di beberapa wilayah seperti di Sidoarjo, Surabaya, Kota Bekasi, Kota Sorong, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Tangerang, dan Kota Madiun, di mana yang terbanyak berada di Bogor dengan 39 rumah. Sementara alat transportasinya tercatat kalau Yudo Margono memiliki 5 kendaraan, yaitu 3 mobil dan 2 motor. Mobilnya menurut laporan LHKPN adalah Toyota Fortuner Jeep tahun 2012. Untuk Toyota Fortuner Lansiran 2012, saat ini harganya berkisar antara 200 juta rupiah sampai 350 jutaan, tergantung tipe dan kondisinya. Soal desain, Toyota Fortuner 2012 ini telah mengadopsi desain facelift yang dikeluarkan pada akhir tahun 2011 lalu. Mitsubishi Pajero Sport tahun 2010. Mobil selanjutnya yang berada di garasi rumah Yudo Margono adalah Mitsubishi Pajero Sport yang harganya sekitar 200 juta rupiah. Bagi yang menginginkan sebuah SUV, Mitsubishi Pajero Sport ini biasa dijadikan pilihan loh, meskipun second-nya. Pasalnya, meski keluaran lama, mobil ini memiliki desain yang menarik untuk sebuah beat SUV. Toyota Alphard 2,5G AT tahun 2021. Kalau mobil yang satu ini di Indonesia saat ini tersedia dengan harga 1,34 miliar rupiah. Kemewahan Alphard menjadi salah satu daya tarik para pecinta mobil MPV. Sementara kalau motor yang terparkir di garasi rumah Yudo Margono adalah motor Honda tahun 2010. Motor ini dibanderol dengan harga sekitar 6 juta rupiah saat ini. Dan motor keduanya adalah motor Honda tahun 2013 yang dibanderol dengan harga sekitar 8 juta rupiah. Adapun total keseluruhan harta kendaraannya itu ditaksir mencapai 1.630 juta rupiah. Yudo Margono juga dalam laporannya memiliki harta bergerak lainnya senilai 365 juta rupiah serta kas dan setara senilai 5.524.129.086 rupiah. Maka kalau dijumlahkan, total keseluruhan harta Yudo Margono adalah 17.970.088.086 rupiah. Sebelumnya diberitakan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar menyebutkan kalau surprise pergantian Panglima TNI akan dikirim pada tanggal 28 November 2022 mendatang. Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan antara Ketua DPR RI, Puan Maharani bersama Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Tapi by the way nih, apa kalian tidak penasaran dengan sosok Laksamana Yudo Margono ini? Dilansir dari berbagai sumber, Yudo Margono lahir di Madiun, Jawa Timur pada 26 November 1965. Kabarnya, ia merupakan anak seorang petani loh. Kehidupan sederhana sedari kecil itulah yang membesarkan namanya sebagai orang yang bertanggung jawab, sehingga namanya begitu dikenal dari berbagai kalangan. Dirinya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL ke-27 sejak tanggal 20 Mei 2020. Ia diketahui merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut atau AAL Angkatan ke-33 tahun 1988. Perjalanan karir Yudo Margono bisa dibilang mulus dan gemilang. Yudo pernah dipercaya menjadi komandan kapal perang, antara lain KRI Pandrong
801, KRI Sutanto 877, dan KRI Ahmadiyani 351. Selain itu, prestasi Yudo Margono di lingkungan militer membuatnya dipercaya memegang jabatan strategis, di mana Yudo pernah menjabat sebagai Komandan TNI Angkatan Laut atau Lanal Tual pada tahun 2004 hingga 2008, dan Komandan Lanal Sorong pada tahun 2008 hingga 2010. Selanjutnya, ia juga pernah mengisi posisi sebagai Komandan Pangkalan Utama TNI AL atau Lantamal 1 Belawan pada tahun 2015 sampai 2016. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Wilayah Barat atau Koarmabar pada tahun 2016 sampai 2017. Dan Panglima Komando Lintas Laut Militer atau Pangkolin Lamil pada tahun 2017 sampai 2018. Yudo Margono lalu ditunjuk menjadi Panglima Komando Armada 1 pada tahun 2018 hingga 2019. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 pada tahun 2019 hingga 2020. Dan akhirnya ia dipercayakan untuk menjabat KSAL pada tahun 2020 hingga saat ini. Selain itu, Yudo Margono telah meraih sejumlah brevet atau tanda kehormatan bagi prajurit TNI. Beberapa brevet bergengsi yang berhasil didapat Yudo adalah brevet atas air, brevet selam TNI AL, brevet kavaleri, marinir kelas 1, brevet hiu kencana, dan brevet Kopaska. Lalu, brevet kesehatan TNI AL, brevet PT AL atau Denjaka, brevet Trimedia atau Taifib, brevet kehormatan, hidrooceanografi, wing penerbang TNI AU, dan wing penerbal. Tidak hanya lantaran perjalanan karir dan prestasinya, lantas ia layak menjadi Panglima TNI yang baru. Namun Yudo Margono juga memiliki catatan prestasi lain. Seperti, Yudo Margono pernah memimpin Satgas Laut dalam SAR pencarian bangkai pesawat Lion Air JT160 yang jatuh di Laut Jawa pada tahun 2019 lalu. Ia juga sempat menjabat sebagai Pankogab Wilhan 1 yang merupakan organisasi baru TNI untuk mengamankan wilayah RI, di mana dalam tugasnya tersebut Yudo harus memastikan wilayah darat, laut, dan udara RI aman dari ancaman pihak luar. Yudo Margono juga disebut sebagai sosok yang penting dalam konflik di kawasan Laut Cina Selatan. Tak jarang ia memerintahkan kapal-kapal TNI agar melakukan penegakan hukum di wilayah Laut Cina Selatan. Hal tersebut menjadi catatan tersendiri. Sebuah wilayah Natuna Utara saat ini relatif aman dari gangguan pihak luar. Terakhir, Yudo Margono memiliki peran penting dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Salah satunya adalah saat ia memulangkan WNI dari Wuhan, termasuk ketika rehabilitasi di Hanggar Lanut Raden Sajat, Natuna. Ia juga mengobservasi ABK, kapal pesiar di Kepulauan Seribu saat pandemik meledak. Oleh sebab itu, menurut pengamat intelijen, pertahanan, dan keamanan, Ngalsiman Joyonegoro berpendapat kalau Yudo Margono mempunyai banyak kecakapan, di mana kecakapan itu bisa membawa Yudo Margono menduduki jabatan sebagai Panglima TNI yang baru. Soal loyalitas, tak ada yang bisa membantah loyalitas Kasal ke-27 ini. Seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya selalu dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik dan paripurna. Demikianlah ulasan mengenai Yudo Margono yang ternyata berasal dari keluarga petani. By the way, jangan lupa like, komen, dan share video ini. See you!